Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahman al-karimul manan alladzi yufraqu fihil haqq wal butlan. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluqul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan alladzina yaqra'una wa yatadarrasuna wa yatadabbaruna al-Qur'an bitajwidi wal itqan amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Dosen kita, pembimbing kita, Bapak Dr. Hasan Bisri dari LPTK UIN Wali Songo, dan juga Bapak Ibu satu angkatan, satu perjuangan di PPG, khususnya di Mapel Quran Hadis ya. Insya Allah, kita semua diberikan kemudahan, kelancaran sampai akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, ada siapa di sana, Dek? mohon dimatikan dahulu ya. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua, Bapak dosen kita. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, saya Zaki Mutakin, ketua nggak sengaja ini ya, tiba-tiba disuruh jadi ketua. Mungkin ada yang lebih tua dari saya karena saya masih muda ini ya. Masya Allah. Masih 20 tahun ditambah 10. Tapi insya Allah dengan bantuan Bapak Ibu semua, insya Allah PPG kita bisa lancar sampai akhir dan juga bisa lulus semuanya ya. Amin amin ya Rabbal. Amin. Baik, insya Allah induksi kita untuk hari ini kita sampai jam 3 sore. Tapi nanti tergantung sama Pak dosen. Dan insya Allah juga akan berlanjut selama 3 hari ya Pak. Insya Allah hari ini, besok, dan lusa. Baik, untuk mempersingkat acara kita, marilah kita baca doa dulu, baca Al-Fatihah bersama-sama. Semoga Zoom kita di hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala dinnya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta alaihim Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat saya berikan sepenuhnya pada Bapak Dr. Hasan Bisri. Waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih Pak Zaki. Ya. Suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Jelas, Bapak. Jelas. Jelas Pak, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Aku jangan 30.000. amma ba'd ya, Bapak Ibu Yuk. peserta PPG LPTK UIN Wali Songo Semarang yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap muka secara online untuk melaksanakan induksi ini ya. Induksi atau persiapan pelaksanaan ujian pengetahuan sehingga nanti Bapak Ibu diharapkan semuanya siap melaksanakan atau menghadapi ujian pengetahuan yang akan dilaksanakan insya Allah pada tanggal 17, benar ya, dan 18. 17 Mei ini, nah ini salah satu bentuk ikhtiar kita, begitu ya. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, Nabi junjungan kita semua. Semoga dengan bacaan sholawat kita bisa meraih ya, mencapai kelulusan. Nah, kelulusan PPG ini dan juga mendapatkan syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, sebelum saya lebih jauh ya
Saya ingin bertanya-tanya dulu lah ini, kenalan-kenalan ya. Biar tahu ini saya mendapat tugas dari Prodi PPG untuk mendampingi sebagai fasilitator Bapak Ibu untuk persiapan ujian pengetahuan. Nah, yang saya dengar saat ini Bapak Ibu sedang apa ini membuat tugas-tugas gitu ya? Iya, Iya, betul, Pak. betul. Tugas apa Ya, yang Pak. sedang disusun ini Bapak Ibu? Tugas membuat video, Pak. Membuat video. Video, kemudian modul ajar yang akan diupload di UKIN nanti. Oh gitu, baik. Ya, kemudian 3 hari ke depan ini insya Allah kita akan melaksanakan induksi, kemudian baru nanti ujian tanggal 17, ada tryout juga sebelum ujian nanti ya Bapak Ibu. Setelah itu baru ujian kinerja. Dan ini apa ini ya, PPG transformasi pertama, mungkin masih banyak hal yang belum maksimal, sehingga nanti perlu dibenahi. Saya mau tanya Bapak Ibu ini sudah baca modulnya semua ya? Modul Quran Hadis ya? Alhamdulillah. Kayaknya sudah khatam semua ini. Sudah. Sampai Luar hafal. kepala, Pak. Ada 8 Luar modul kepala. gitu ya. Ya nggak apa-apa lah Bapak Ibu semuanya menghadap laptop ya, belajarnya di depan laptop, ngerjakan tugas gitu terus pokoknya berhari-hari. Ada 99 mahasiswa di kelas ini, semuanya guru Quran Hadis. Benar ya ini Bapak Ibu ya? Iya, Bapak. Iya, benar Al-Quran hadis semua ya. Quran Hadis semua. Nah, baik, saya pengen tahu yang dari Indonesia Timur, dari mana saja ini? Dari Maluku, aku. Ada Maluku dari ada. NTT. Ambon ada. Aku dari Maluku, Pak. Itu saya orang tua. Baik, ada NTT. Ada yang dari Papua? Kalimantan Tengah, Pak. Ada yang dari Papua? Nggak ada ya. Oke, baik. Kemudian ada yang dari Sulawesi Utara. Sulawesi Ada Tengah. nggak ini? Sulawesi Tengah. Ya. Oke, baik. Kemudian ada yang dari Sulawesi Selatan, Makassar. Belum ada. Tidak ada. Baik. Kemudian yang dari Indonesia Tengah lah ya ini ya, yang seputar tengah ada dari Bali. Tidak ada dari Kalimantan. Saya Sulawesi Selatan, Pak, gua. Oke. Kalimantan Tengah, Pak. Nah, Kalimantan juga ada. Baik. Kemudian yang dari Jawa, dari mana saja nih yang Jawa? Jember. Jawa Timur, Sabang. Jawa Timur, Sumeneb hadir, Pak. Sabang. Jawa Barat. Pati hadir Pati. Jember hadir. Bondoso. Barat langsung ada, Pak. Jawa Barat Jawa merajai. Yang Jawa Barat ada Jawa Barat. Ada Pak dari Tasikmalaya. Ada Pak, Bandung, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang dari Sumatera. Palembang. Sumatera. Aceh ada ya? Jambi, Pak. Jambi ada. Mana lagi? Salam, Pak. Aceh, Pak, ada. Ada. Bengkulu ada Bengkulu. Medan. Tanjung Balai Medan. Aceh ada, Pak. Aceh Barat. Medan. Apa Utara. Ya, Aceh Timur. Benar, Padang ya. Baik. Berarti kelas ini Ada guru muda ada. kelas yang lengkap ini ya. Semua pulau sudah ada di sini ini. Luar biasa. Ada 99 dari berbagai daerah. Tentu ini punya latar belakang yang beragam Bapak Ibu. Kemudian kita akan belajar bersama lah intinya gitu ya. Ini anggap saja ini refreshing saja Bu ya, nggak usah dipikir berat-berat. Sudah banyak tugas, jadi saya nggak mau ini membebani Bapak Ibu. Anggap saja ini penambahan wawasan, kemudian pembekalan, persiapan ujian pengetahuan gitu ya. Nanti trik-triknya bagaimana gitu dan seterusnya.
Kalau dulu, kalau yang sebelumnya, interaksi dosen dan mahasiswa PPG itu intens, kan gitu ya. Tapi transformasi ini menuntut interaksi itu berkurang. Misalkan ketika pembelajaran itu ada pembekalan modul bersama dosen. Sekarang Bapak Ibu belajar mandiri, begitu ya? Oh iya, heeh. Baca modulnya di-download, dipelajari, kerjakan tugas gitu. Loka karyanya dan sebagainya. Nah, hanya sedikit sekali interaksi dengan dosen. Nah, maka saya di sini hanya diminta sebagai fasilitator persiapan ujian pengetahuan. Nah, Bapak Ibu untuk ujian pengetahuan nggak usah dibikin apa ya, hal yang mengerikan tidak lah ya. Ini hal yang wajar, yang biasa saja. Pasti setiap pembelajaran ada ujian, ada evaluasi. Bapak Ibu Pasti kan lulus, seorang Pak. guru, Insya Allah kalau pasti lulus. ngajar pasti juga nanti ada penilaian untuk siswa-siswanya. Karena Pasti lulus, Pak. ini guru Quran hadis, berarti semuanya di madrasah ini ya, Bapak Ibu. Iya Pak, betul Pak, madrasah Pak. Madrasah, Madrasah. Iya, Pak. ya, baik itu Madrasah. MTS, N atau swasta, ME, MI atau MTSN swasta, MI, negeri. atau MI negeri maupun swasta. Baik, nggak apa-apa. Ujian Morowali Utara. pengetahuan, baik ya, Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar dari teman-temannya. Ujian pengetahuan itu gimana gitu ya. Ada yang cerita nggak teman-teman yang lebih dulu ikut PPG tentang ujian pengetahuan? Ada Pak, Gimana Menakutkan. ceritanya, Pak? menakutkan Pak. Katanya hati-hati dalam menjawab, nanti bisa nggak lulus. Oh, ya. Semuanya harus hati-hati ya. Kalau nggak hati-hati Ya, nanti ngerjakan yang salah. kita sudah ditakut-takutin ini belum apa-apa. Menakutkan, Pak. Belum perang ya. Menegangkan. Ya baik Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ujian pengetahuan sebenarnya nggak usah khawatir. Kunci pertama kalau ujian pengetahuan itu jangan panik. Nah, itu kunci utamanya. Kemarin saya sebelum puasa ya, sebelum puasa saya dampingi guru-guru yang ada di Lampung. Jadi memang saya tekankan kalau ujian pengetahuan pokoknya jangan panik. panik apapun masalahnya. Entah itu masalah perangkat, masalah apalagi sinyal, masalah listrik, ya, jangan panik. Oleh karena itu nanti tentu ada persiapan. Dijamin lulus, Ya, Pak. persiapan apa saja menurut saya ada 3 persiapan teknis. Persiapan teknis itu perangkat-perangkat baru siapkan apa saja laptopnya, HP-nya, tripodnya, listriknya, datanya, nah itu disiapkan, dipastikan semuanya aman. Yang kedua, yang akan kita bahas hari ini persiapan pengetahuan atau konten ya, persiapan konten atau materi yang harus dikuasai Bapak, Ibu. Nah, gitu. Yang ketiga nanti adalah kesiapan mental atau spiritualnya, nanti ada bantuan doa-doa lah ya, terserah. Saya yakinin Bapak Ibu kan guru agama, sudah banyak doa-doa yang disiapkan untuk menghadapi ujian pengetahuan. Untuk yang hari ini kita tentang ini aja. Materi-materi seperti apa sih kurang lebih nanti yang akan diujikan. Nah, Bapak Ibu semua, ini saya Bu siapa ini? Bu Zuhroh, screen-nya dibatalkan dulu, Bu. Mengganggu. Nah, ini saya tak share screen ya, Bapak Ibu.
Baik ya. Kelihatan ini ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Ya, kelihatan, Pak. Baik, ini gambaran umumnya. Gambaran umumnya nanti Bapak Ibu. Gambaran umum untuk ujian pengetahuan. Nah, biar Bapak Ibu nanti punya persiapan lah ya. Kalau sudah tahu medan perang itu biasanya lebih tenang. Sudah kurang lebih bisa mempersiapkan siasat yang harus dilakukan. Ada 60 pertanyaan, ada 60 soal. Nah, itu nanti Bapak Ibu, 60 soal itu terdiri multiple choice semuanya, kemudian 60 soal itu dikerjakan dalam waktu berapa menit? Ada sekitar berapa ini? 3 jam, berarti 180 menit, ya. Ada 180 menit. Dan biasanya ini pengalaman-pengalaman saya kalau dampingi yang ujian itu waktunya lebih turah. Turah itu lebih itulah. Maksudnya setiap peserta itu mayoritas 99% bisa mengerjakan dalam durasi waktu 180 menit. Nah, bahkan ada yang sudah selesai masih punya sisa waktu 30 menit, ada yang punya sisa waktu 20 menit gitu. Jadi nggak usah khawatir nanti kalau ngerjakan nggak usah buru-buru. Nah, gitu ya. Nah, ini sekarang ke apa ini? Ke struktur pertanyaan-pertanyaan atau soal yang nanti akan Bapak Ibu kerjakan di UP. Ada 10 soal ini ya, misalkan yang karena ini dikaitkan dengan kompetensi lulusan PPG. Ada jenis soal itu yang diarahkan untuk menguji tentang kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial Bapak Ibu sebagai guru ya. Nah, jadi bagaimana jadi guru yang teladan, yang memiliki kualitas pribadi yang baik dengan komunitas sekolah dan luar sekolah, bagaimana hubungan sosialnya, nanti ada 10 soal tentang itu. Tetapi untuk kita ya, untuk induksi ini tidak akan membahas yang jenis soal yang pertama ini. Kenapa? Karena tidak ada modulnya. Ya, Bapak Ibu nggak ada dapat modul ini. Yang kedua ada jenis soal tentang ini indikator capaian pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu nanti ada beberapa pertanyaan yang diminta bisa merumuskan indikator capaian pembelajaran. Ada 5 soal, kemudian ada jenis soal yang Bapak Ibu memiliki kemampuan menganalisis struktur, alur materi, dan pelaksanaan persiapan, evaluasi, dan sebagainya untuk pembelajaran. Ada 10 pertanyaan. Kemudian merancang pembelajaran terstruktur dan berkesinambungan. Ada 10 soal. Berikutnya ada ini ya, Bapak Ibu diminta nanti ada pertanyaan-pertanyaan tentang pembelajaran, bentuk-bentuk pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center learning, itu bagaimana. Yang keenam ada mengevaluasi masukan, proses, dan hasil, 10 soal. Yang terakhir ini 7 dan 8 nanti jadi 1, ada 5 soal saja ini gabungan. Ya, ada refleksi komprehensif dan pengembangan diri. Sehingga kalau di total ini 60 pertanyaan, waktunya 180 menit. Nah, jadi kurang lebih satu soal berapa menit untuk dikerjakan ini Bapak Ibu? 3 menit. 3 menit ya. Insya Allah cukup, nggak usah khawatir. Panitia pusat sudah mempertimbangkan kecukupan waktu untuk mengerjakan 1 butir soal. Ya, ini gambarannya Bapak Ibu. Kemudian ini langsung saya ke kisi-kisi. Ya. Ke kisi-kisinya. Saya tak ke yang ini aja.
Oke, ini Bapak Ibu sudah dapat kisi-kisi UP ya dari panitia, dari LPTK Wali Songo? Belum. Ada Pak, sudah ada. Sudah ada, Oke. Pak. Ada Pak. Sudah Besar ya. Sudah, Pak. Jadi tadi yang saya sampaikan ya, mahasiswa PPG itu ada kompetensi ya kan? Kompetensi inilah nanti yang akan diujikan baik dalam UKIN, ujian kinerja, maupun ujian pengetahuan. Jadi butir-butir pertanyaan ini ya pasti merujuk kepada kompetensi lulusan. Ada berapa ini? Ada 6 atau 5 ini ya. Kalau nggak 5 ya 6 lah. Oh ada tuh, oh iya, ini 7 dan 6 berarti. Oh ya tadi yang saya sampaikan itu ya. Baik, kita yang pertama. Misalkan ini ya Bapak Ibu. Nah, ini. Ada kompetensi di antara kompetensi yang harus Bapak Ibu miliki adalah Bapak Ibu mampu merumuskan tujuan dan indikator tujuan pembelajaran. Ini ya. Ini kan kompetensinya. Nah, ini nanti dikaitkan dengan apa? Ya ini paling dikaitkan dengan rumusan tujuan pembelajaran adalah aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kan gitu. Oke, baik dikaitkan untuk pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan profil Pancasila atau P5, nilai moderasi dan atau PPRA. Oke. Ini cara membacanya adalah dari kompetensi lulusan. Nah, ini sebenarnya ada bagian tapi saya hilangkan karena nanti terlalu panjang. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan soalnya itu dari kompetensi ini akan diturunkan dalam ini konten. Konten ini adalah yang ada di modul Bapak Ibu baca itu ada 8. Ada Ulumul Quran, Ulumul Hadis, analisis kontetikan dan seterusnya gitu ya. Ini mengenal cara membaca kisi-kisinya. Kemudian ada pedagogik dan atau teknologinya. Nah, yang penting adalah ini Bapak Ibu nanti indikator. Nah, ini. Saya perlihatkan agak besar. Indikator tipek. Nah, indikator inilah nanti yang menjadi acuan pembuatan soal atau pertanyaan UP. Jadi Ibu nanti kalau mau belajar persiapan UP indikator kira-kira yang ditanyakan apa, tentang apa gitu ya. Baik, contohnya satu ini ya karena ini Quran hadis. Disajikan deskripsi materi tentang pengertian Al-Qur'an, wahyu dan ilham. Terus kemudian ilham dan taklim ya. Mahasiswa itu maksudnya Bapak Ibu peserta ini. Peserta atau mahasiswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling sesuai dengan indikator tujuan supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Misalkan ini ya satu indikator. Saya mau tanya Bapak Ibu, ini kira-kira yang ditanyakan tentang apa ini nanti? Kita besarkan biar bisa terlihat. Ditanyakan tentang apa ini Bapak Ibu? Dalam satu kegiatan Ada yang mau jawab nggak apa-apa ini benar salah nggak ada? Pengelompokan Nggak hadis. ada apa ini? Tentang apa? Pengelompokan hadis berdasarkan itu, Pak, kategori. Baik. Ada lagi? Yang pertama ini ya. Ada pengertian Al-Qur'an, wahyu, ilham, dan taklim.
Nah, ini. Jadi nanti kalau indikator ini akan dirubah jadi pertanyaan. Misalkan ini sudah saya siapkan. Nah, oh ini ya. Ini yang kedua. Oke, misalkan yang pertama tadi adalah Dia boleh baik lambung. bentar Bapak Ibu, saya carikan. Gampang dah. Nama kayak anti belum lah. Terlihat ini Bapak Ibu? Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada? Kok nggak ada di screen share? Nggak ada kelihatan? Enggak. Ada Pak, tadi yang Tadi ada. dijelaskan tadi juga nggak muncul Ya, sekarang nggak Iya muncul. Pak, cuma kisi-kisinya. muncul itu aja Pak. Tadi kisi-kisinya pertanyaannya nomor 1, tapi di screen nomor 5 Bapak. Baik, ini saya tampilkan berarti. Oh, ternyata berhenti. Layarnya acak berhenti tadi Pak. Iya, betul-betul. Oke. Sudah masuk Bapak. Kan ini ya Bapak Ibu ya, kembali lagi. Sudah terlihat ya ini ya? Ya, Sudah terlihat, Pak. Sudah Pak. Sudah Pak, terlihat Pak. Akan Ya. disajikan deskripsi materi tentang pengertian Al-Quran, wahyu, ilham, dan taklim. Kemudian Bapak Ibu nanti diminta menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap ya, yang paling sesuai agar siswa itu meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Baik, itu indikator pertanyaan atau soalnya. Sekarang ada pertanyaan seperti ini. Oh, ini tak munculkan biar kelihatan. Baik, saya baca pelan-pelan. Seorang guru menjelaskan pengertian Al-Quran, wahyu, ilham, dan taklim. Ia memaparkan bahwa Al-Quran adalah kitab wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Wahyu adalah informasi atau petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada Nabi atau Rasul-Nya melalui perantara malaikat. Ilham adalah inspirasi yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang melakukan kebaikan, tetapi bukan berupa wahyu langsung. Sementara taklim adalah proses pengajaran yang melibatkan penyampaian pengetahuan secara formal, baik melalui verbal maupun tulisan. Nah, kemudian guru tersebut mengajak siswa untuk memikirkan tujuan pembelajaran yang sesuai tema agar siswa memiliki sikap yang dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang paling sesuai dengan materi di atas. Nah, itu. Baik, silakan Bapak Ibu cermati dan dipilih kira-kira jawaban mana ini yang tepat.
Yang A, Pak. A, Bapak. Yang A. Yang A, Pak. Jangan buru-buru jawab. Saya Pak, saya E. Tujuan pembelajaran berarti yang Saya A. E, Pak, saya E. Saya E. Sepertinya yang B, Pak. B. Kalau saya yang A. B. Ada yang A, ada Saya yang yang A, Pak. Ya. ada yang C. Saya pokoknya E, Pak. Pak. Oh, A. Baik, ya. B. Bagus. B. Baik, ya. Mampu menunjukkan. Ini yang ditanyakan apa? Rana sikap. Pembelajaran. Betul ya. Satu adalah tujuan pembelajaran ranah Sikap. Dan sikap. B. Ranah sikap ini nih. B. Sikap. Kemudian dikaitkan dengan ini ya. Tingkatkan keimanan, Pak. Yang E, Pak. B kayak Oh iya, B. Baik, siswa saya mau kita menunjukkan bahas bareng-bareng. Kita bahas bareng-bareng ya. Sudah ada yang pilih jawaban tadi. Yang jawab A dulu. Nah, angkat tangan yang jawab A, yang jawab A. Siapa yang jawab A? Kenapa jawab ini? Ya. Ya, jawaban A. Yang E, Pak. sampai selesai. Dua, memahami perbedaan antara wahyu ilham dalam konteks sejarah. Nah, ya, Bapak Ibu yang pilih A bisa menjelaskan kenapa pilih A? Karena sesuai dengan materi. Karena Materi. sesuai dengan Kalimat yang di atas itu. Karena sesuai dengan penjelasan materinya, Pak. Oke, baik. Karena sesuai dengan penjelasan materi ini ya, di atas soal ini ya. Iya. Oke. Yang jawab B, saya mau tanya. Yang jawab B sekarang. Jawaban B adalah siswa mampu menunjukkan penghormatan dan ketundukan kepada Allah setelah memahami konsep. Kaitannya dengan sikap. Kenapa jawab B? Ada kaitannya dengan sikap dan ketakwaan dan akhlaknya. Penghormatannya gimana, Kah? Sesuai dengan keimanan, ketakwaan, dan sikap. Ya. Mana yang menunjukkan sikap Ibu? Penghormatan. Iya. Tunjukkan kepada Allah. Dan Terima kasih. kepada Allah itu yang disebut dengan penghormatan. Yang jawab C? Tidak ada ya. Baik, kita lewati. Hafal dalil-dalil Al-Quran yang berkaitan dengan wahyu, ilham, dan taklim. tidak sesuai. Tidak ada. Yang berikutnya yang jawaban D, ada yang jawab D? Tidak ada. Karena tidak sesuai. Baik. Jawaban yang E ada tadi ya Bapak Ibu. Siswa menumbuhkan keyakinan yang kuat bahwa wahyu ilham yang putih, adalah petunjuk yang harus manis penuh hati. Kenapa jawabannya ada milih E tadi? Silakan, nggak apa-apa ini. Kita diskusi bareng. Menjawab Karena E. yang ditanyakan Pak sikap yang bisa meningkatkan keimanan. Ya, sikap iman dan akhlak mulia. Itu pertanyaan yang ditanyakannya itu, Pak. Baik. Nah, kira ini kan yang ditanyakan adalah ranah sikap ya Bapak Ibu dari tujuan pembelajaran Al-Quran, wahyu, ilham, dan taklim. Berarti kalau jawaban A, siswa memahami, ya, kata-kata memahami ini identik dengan ranah apa ini? Pengetahuan. Ya. Pengetahuan. Atau kognitif. Oke. Penghormatan. Afektif. Sikap. Ya. Sikap. Menghafal. Kognitif. Pengetahuan. Ya, pengetahuan. Menjelaskan. Kognitif. Keyakinan. Afektif, bisa afektif. Iya, betul. Afektif juga bisa.
Y, B. Jadi kemungkinan adalah B dan Yang E. Nah, gitu Bapak Ibu betul ya. B. Jadi B ya, Pak. Hah? Aduh, B. Saya nggak B, tahu ya. B. Benar jawabannya yang nge-B, Pak. Jadi nih saya ingin kembali ke apa ini? Indikator. Nah, indikator. Bapak Ibu nanti kalau pas belajar ini ya, apa ini namanya? Kisi-kisi. Belajar kisi-kisi ini saya jelaskan saja. Disajikan deskripsi dan seterusnya ini disebut dengan narasi pertanyaan. Jadi nanti ada kisah, ada kasus itulah ya, ini narasinya. Nah, pertanyaannya itu mana? Nah, inti pertanyaannya adalah ini. Mahasiswa dapat menentukan rumusan pembelajaran ranah sikap yang paling sesuai. Nah, ini sudah mulai pertanyaan. Berarti Bapak Ibu harus nanti belajarin ya. Tujuan pembelajaran ranah sikap. Oke. Itu berarti apa? KKO ya. KKO itu apa ini? Kata kerja operasional yang biasa digunakan itu apa saja ya untuk ranah sikap. Nah, gitu. Kalau belum tahu cari tahu kan gitu ya. Ini persiapannya. Nah, maka nanti ada soal-soal yang hampir mirip. Nah, kayak tadi pertanyaan B dan E ini sama-sama bisa ke ranah sikap. Tapi kemudian harus bisa dikaitkan dengan ini deskripsinya tadi, narasinya. Ini berarti sikap apa ini? Menghormati dan tunduk kepada Allah. Ini berarti menghormat dan tunduk itu mencerminkan apa? Keimanan. Oh, Ketakwaan. Ketakwaan. Terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Ini juga harus dilihat juga seperti itu nanti ya. Dan yang kuat, wahyu, ilham, taklim, petunjuk yang harus diimani. Ya, sedangkan wahyu wajib imani, sedangkan ilham hanya tidak. Keimanan dan ketakwaan. Mungkin keimanan oke, ketakwaan bisa lah ya. Beririsan orang yang iman itu juga memiliki ketakwaan, tetapi akhlak mulianya ini masih belum tegas. Nah, ini. Akhlak mulianya di sini di pilihan E belum secara eksplisit. Nah, gitu. Jadi bisa disimpulkan jawabannya adalah B. Ya. Salah. Ayo. Ini kita Satu soal sudah salah juga. kita latihan bagaimana Bapak Ibu belajar dari kisi. Nah, gitu caranya. Saya hanya memfasilitasi. Nanti Bapak Ibu kan belajar mandiri. Jadi baca indikatornya. Ini berarti nanti kira-kira kasusnya kurang lebih semacam itu. Kemudian pertanyaannya apa? Anda bisa mengira-ngira. Nah, mengira-ngira berarti ini tujuan pembelajaran. Oke, baik. Yang kedua saya carikan yang mana ini? Nih. Misalkan yang kedua. Ini sudah langsung ada soalnya aja. Ini ada indikator, yang di atas ini indikator. Ini pertanyaan, soal, ini pilihan jawabannya. Kita pelan-pelan saja. Indikatornya disajikan deskripsi kasus pengembangan materi tentang metode tafsir tematik. Ya, jadi ada pengembangan materi tentang tafsir tematik. Kemudian mahasiswa dapat menentukan rumusan indikator ini sebenarnya. Rumusan indikator tujuan pembelajaran ranah sikap lagi yang paling sesuai dengan materi supaya peserta didik memiliki sikap penerimaan terhadap tradisi.
Ini sepertinya indikator nomor berapa ini? Apa? Indikator nomor oh ini Bu, nomor 4 Bu ya. Kalau nanti di filenya Bapak Ibu yang kisi-kisi, ini nomor 4. Oke, baik. Ini silakan sekarang kembali soal. Ada pertanyaan. Dalam suatu pengembangan materi kuliah ya, atau pembelajaran monggo tafsir tematik, seorang guru merancang topik tentang tema toleransi dalam Al-Qur'an. Dengan mengaitkannya dengan tradisi-tradisi lokal yang berkembang di masyarakat Islam Nusantara. Dalam diskusi kelas, muncul beragam pandangan dari peserta didik. Sebagian melihat pentingnya menjaga kemurnian ajaran, sementara yang lain menekankan perlunya menghargai tradisi sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Qur'ani dalam konteks budaya lokal. Berikut ini rumusan indikator tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling sesuai dengan materi tersebut agar peserta didik memiliki sikap penerimaan terhadap tradisi adalah Yang A. Bukan sikap terbuka dalam menerima keberagaman. B. B. B lagi Pak, B lagi. Pak. A. Yang Menunjukkan sikap terbuka dalam menerima keberagaman. Baik ya. Sudah ada yang jawab A, ada yang B, ada yang C. Ya, kita coba satu-satu ini ranah sikap ya. Yang A menunjukkan sikap terbuka dalam menerima keberagaman ekspresi nilai-nilai Al-Qur'an dalam tradisi lokal. Oke, jawaban A ini sudah ranah sikap atau belum? Sudah. Sudah. Keberagaman. Kemudian apa lagi? Tentang ini ya, sikap penerimaan terhadap tradisi. Ya. Sudah ya ini ya. Tradisi lokal. Oke, kita simpan dulu yang A mungkin benar ya. Kemungkinannya besar adalah benar. Yang B coba menunjukkan ketukunan dalam memahami ayat-ayat tematik tentang toleransi budaya lokal. Ketekunan ini sikap atau tidak? Sikap juga, sikap tekun. Ya, betul. Memahami ayat-ayat tematik tentang toleransi budaya tematik. Nah, ya kan? Tematik ini tadi ini ya, pengembangan ini kan tetapi yang ditanyakan Kalau yang B itu lebih ke kognitif. Iya, ini yang ke B ini ayat. Terhadap penerimaan Lebih ke ayat, memahami ayat. Terhadap budaya lokal. Nah, ini ayat yang di Sedangkan sini di soal nggak ada ayat. Ayat-ayat tematik toleransi budaya lokal mandiri ya, atau ini berarti ayat-ayat tematik tentang toleransi budaya lokal. Nah, gitu ya. Ini ayatnya bukan tentang sikapnya, tetapi ayatnya. Iya. Nah, gitu. Ya. Yang toleransi budaya lokal itu ayatnya, bukan sikapnya. Nah, gitu. Baik ya. Yang C, menghargai itu sikap enggak? Sikap. Yang dibahas di sini bukan penerimaan terhadap tradisi, tetapi metode penafsiran. Itu jawabannya B. Terhadap ini. Oke, yang D
menunjukkan sikap terbuka dan menerima pemahaman tafsir Pemahaman dari tafsir. pengaruh budaya non-Islami. Ini jauh ya. Yang mempraktekkan kritik terhadap tradisi keagamaan lokal yang dianggap menyimpang dari tafsir yang sahih. Ini terlalu jauh. Nah, ini ya, karena kan ada kritiknya. Berarti kemungkinan A atau B. Bapak Ibu nanti jawabannya adalah Yang B, Pak. Yang B. Menunjukkan sikap terbuka. Apa? Ya, sikap terbuka. Yang mana yang pas, Pak? Yang B. Yang B yang benar. Yang A, Pak. Kalau Yang saya A. yang B. Saya Agar peserta memiliki sikap penerimaan. Ya. Ini terbuka ya, terbuka menerima. Nah, Bapak Ibu salah satu teknik mengerjakan ya. Teknik mengerjakan UP adalah Bapak Ibu bisa tidak membaca narasinya ya, tetapi langsung fokus ke pertanyaannya dulu. Ya, misalkan kalau di sini Bapak Ibu bisa langsung ke ini. Jadi yang dibaca dulu itu adalah stemnya atau pertanyaan intinya. Berikut ini rumusan indikator tujuan pembelajaran ranah sikap. Oke, berarti setelah baca ini baru baca narasinya atau deskripsi soalnya. Oh, bisa. Itu biar punya fokus. Oh, ini yang ditanyakan tentang tujuan pembelajaran ranah sikap. Terus Bapak Ibu dari narasi ini bisa membuat gambaran dari ranah sikap tersebut. Oke, bisa seperti itu. Yang kedua, tekniknya adalah kalau Bapak Ibu dari 5 pilihan ada, nah, ketika Anda sudah memiliki jawaban, ya, ini kan ada kemungkinan jawaban A dan B, ya. Berarti itu apa? Anda Bapak Ibu sudah bisa mengerucutkan jawaban yang semula ada 5 pilihan menjadi 2 pilihan. Berarti secara statistik kemungkinan besar benar itu semakin gede, semakin besar juga. Nah, untuk nanti ketika ujian, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Ketika Anda sementara pilih A, gitu kan, pilih A, sudah dipilih A, oh nanti tak rubah lagi bisa. Ya, jadi jawaban itu bisa dirubah ketika ujian UP. Kalau Bapak Ibu ragu, nah, ini yang A atau B ya, misalkan itu. Saya pilih A dulu. Karena ragu-ragu, nanti ada tombolnya khusus. Tombol ragu-ragu itu ada ragu-ragu ya, nanti warna jawabannya berbeda. Abu-abu biasanya ya. Jadi kalau Bapak Ibu ragu-ragu, warnanya adalah warna jawaban. Ada yang hijau, 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 merah berarti belum diisi. Hijau berarti sudah diisi. Kalau ragu, bisa kuning atau abu-abu. Ketika selesai semua, sudah mengerjakan semua selesai, waktu masih tersisa, Bapak Ibu bisa ngoreksi lagi yang jawaban-jawaban ragu-ragu tadi. Baik, itu ya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Gampang kan ya, Bapak Ibu ya? Insya Allah. Insya Allah. Saya yakin Bapak Ibu bisa semua, jadi nggak usah khawatir. Nanti tinggal dikuatkan mentalnya. Mental kuat itu kalau persiapannya juga cukup, ya kan? Satu ya, persiapannya cukup, fisiknya juga menunjang, mendukung. Nanti maka kalau mau ujian nggak usah capek-capek, ya, aktivitasnya dikurangi. Mungkin ya kalau belajarnya nggak usah terlalu diforsir, tapi dipersiapkan dari sekarang, gitu. Sedikit-sedikit tapi lama jadi masuk di kepala. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Ajak kena. Itu Pak,
Saya belum paham di dalam pedagogi, kognitif gitu kan, pengetahuan gitu. Terus itu Oh, gitu. yang membedakannya itu seperti apa? Oh, Bu Zuzun. Oh, Bu Zuzun. Ya. Bu Zuzun ini tanya, apa itu KKO kognitif gitu tadi ya? Ya. Kognitif, psikomotor, atau afektif gitu. Ya. Nanti Bu Zuzun bisa mencari kata kerja yang umumnya, lazimnya digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran berbasis ranah yang mau ditarget. Ya, ini misalkan di mana nih? Oh, ini. Biasanya ada 3 lah ya. Ada kognitif, ada sikap atau afektif, ada keterampilan. Gitu. Bapak Ibu nanti bisa melihat di internet lah banyak itu. Misalkan kalau C1 menyebutkan, ini ya kognitif tetapi levelnya rendah. Nah, menyebutkan, ini kan biasanya tolong sebutkan. Nah, itu ya kalau terus di level TK, MI menghafalkan surat-surat pendek, itu ya kognitif juga kan. Oke, terus memahami, ini menjelaskan. Nah, dengan kata-kata sendiri ya itu juga kognitif atau pengetahuan. Bisa memberi contoh dalam pengertian menjelaskan contoh gitu ya, bukan mempraktekkan. Nah, oke, kemudian menghitung, menerapkan, nah ini nanti mengoperasikan, dan seterusnya ini nanti Bu Yuzun bisa melihat di situs-situs yang tentang pembelajaran ya. Jadi diingat-ingat, menganalisis, menguraikan, mengevaluasi, nah itu. Ini sudah level tinggi atau higher level ya, atau NIHOJ gitu. Jadi kalau mahasiswa mampu mengevaluasi, siswa mampu mengevaluasi tentang Al-Quran hadis ya, pengertian Al-Quran, taklim, ilham, dan nah itu tadi berarti ini kognitif. Oke, merancang berarti kognitif juga, tetapi secara konstruk abstrak, bukan membuat konstruk ini, mencipta karya-karya tertentu yang sifatnya seperti arsitek itu, bukan ya. Baik, itu untuk yang kognitif. Yang afektif ini tadi mendengarkan, memperhatikan, menanggapi, menyetujui ya. Kemudian siswa berpartisipasi ya, itu juga sikap. Jadi kalau mahasiswa diskusi kelompok itu sebenarnya dia punya ranah sikap. Nah, ini tadi mematuhi, menghargai, atau peduli, menunjukkan sikap peduli, kepedulian. Menghayati juga sama ini. Ranah-ranah sikap, menyeleksi, nah ini juga ranah sikap ya. Nah, tadi konsistensi itu ketekunan, nah, misalkan ya, menunjukkan konsistensi atau ketekunan, menunjukkan integritas atau menjadi teladan, siswa menjadi teladan. Itu berarti sangat ranah sikap yang sangat tinggi sekali ya, karena dia sudah bisa menghayati sebuah nilai, kemudian mengamalkan nilai tersebut bahkan menjadi karakter. Nah, itu berarti ya seperti tujuan pendidikan nasional, menjadi teladan, atau PPRA gitu ya, menjadi siswa yang berakhlak mulia, takwa kepada Allah, dan seterusnya.
Kayak gitu Bu Yuyun, nanti bisa dicari ya 3 ranah tadi. Ini pasti Bapak Ibu guru sudah punya banyak koleksi literatur lah untuk ini. Nah, maka kata-kata yang biasa digunakan, kata kerja ya, kata kerja yang biasa digunakan itu ya tidak harus diingat, tidak harus dihafal, nggak usah dihafal. Yang penting dibiasakan. Oke. Satu lagi, Pak. Gimana, Bu? Satu lagi boleh? Oh, silakan. Apa, Bu? Kan di sekolah saya belum digunakan kurikulum merdeka ya. Kadang KTSP, kadang K13 gitu kan. Apakah itu materi dan pembelajarannya tidak jauh berbeda dengan K13 dengan apa kurikulum merdeka gitu. Oh ya, baik. Saya mau konfirmasi dulu ke Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah biasa atau familiar dengan pendekatan pembelajaran seperti project based learning atau pembelajaran berbasis proyek? Sudah ya? Sudah. Nah, itu yang saya belum paham tuh, Pak. Misalkan pembelajaran berbasis masalah gitu. Oke. Sampun. Oke. Baik, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Nanti biasanya apa jenis-jenis soal. Nah, nanti ada yang mengarah ke sana. Ya itu. Nanti kita bahas itu, nggak usah khawatir ya. Iya. Masih ada 2 hari. Untuk hari ini kan ini jenis-jenis soal yang Bapak Ibu kalau bikin tujuan pembelajaran, nah itu ranah sikap, ranah pengetahuan, ranah psikomotor. Nah itu gimana? Bisa nggak merumuskan tujuan pembelajaran dengan materi pengertian Al-Quran, ilham, wahyu, dan taklim? Nah gitu. Jadi kan itu jadi salah satu kompetensi lulusan PPG, harus mampu menyusun, merumuskan tujuan pembelajaran. Oke, nggak apa-apa ya, nanti sambil belajar, sambil berproses, nanti akan bisa. Baik, selanjutnya kita lanjut jenis soal yang berbeda. Kalau tadi adalah jenis-jenis soal tentang tujuan pembelajaran. Ya. Bapak Ibu bisa menyusun, menganalisis ini tujuan pembelajaran yang tepat itu apa. Baik. Tetapi di samping tujuan pembelajaran ada juga kompetensi yang lain yang harus Bapak Ibu kuasai. Kompetensi apa itu? Nih, saya tampilkan. Nah, kompetensi ini diantaranya ya, profesional. Nah, memang untuk PPG kali ini termasuk dominan materi yang akan diujikan itu adalah tentang pedagogik. Nah, tetapi juga ada unsur-unsur materi-materi profesional meskipun tidak banyak. Nah, di kompetensi yang kedua, ini Bapak Ibu diharapkan kalau kompetensinya itu mampu menguasai dan mengembangkan materi ajar berdasarkan struktur keilmuan dan mampu merumuskan alur materi ajar yang relevan. Oke, gitu. Ini kompetensi lulusannya. Misalkan nanti di kisi-kisi ada gambaran untuk materi ini ya, kompetensi menguasai dan mengembangkan materi ajar itu yang akan diujikan adalah kalau di modul Quran hadis ya berarti ada yang tentang ulumul Quran, ada yang ulumul hadis. Nah, ini juga ada modul tentang keautentikan hadis, ada kajian tafsir Al-Quran, ada konsep tawasud, tawazun, dan tasamuh dalam Al-Quran. Ini modul keberapa ini ya? Bapak Ibu masih ingat nggak ini? Konsep tawasud, keberapa ini? Ke-5, ke-6. Pertama.
Proporsional. Profesional. Modul pertama. Profesional Modul tapi ini pertama yang profesional. modul yang Pertama. Kalau keempat. DL, DBL mah itu. Yang kedua. Oh iya. Kalau pakai DBL, TPACK, DL Ya. itu modul 2. Oh ini modul 2. Oke, TPACK baik. itu di modul 3. Di 3 apa ya? Baik ya. Dan Zoom. Kita coba ke indikator, salah satu indikator. Ini ada ini pertanyaan saja. Instruksi ya. Oke, baik, ini contoh soalnya biar bisa terlihat. Ini nah, saya jelaskan di sini Bapak Ibu, ini contoh soal yang berbeda dari yang pertama. Kalau pertama itu tujuan pembelajaran ya. Tapi kalau ini sudah materi ajar. Disajikan deskripsi aktivitas pembelajaran guru dalam perencanaan tujuan pembelajaran materi nuzulul Quran dengan pendekatan PBL. PBL itu apa Bapak Ibu? Ayo. Problem based learning. Problem Oke, based learning. tepat ya. Pembelajaran berbasis Masalah. Nah, oke. Jadi ini materi apa ini tentang nuzulul Quran tapi pendekatannya PBL. Mahasiswa dapat menganalisis materi ajar. Nah, ini ya. Menganalisis materi ajar tentang tahapan atau sejarah turunnya Al-Quran berdasarkan struktur keilmuan pada perencanaan tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi pertanyaan utamanya adalah dapat menganalisis materi ajar. Oke, baik. Ini soalnya sekarang ini. Seorang guru merancang aktivitas pembelajaran dengan pendekatan problem based learning untuk materi nuzulul Quran. Screen-nya nggak sesuai Pak ini Pak. Skenario pembelajaran, peserta didik diberikan sebuah pertanyaan pemantik. Mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Nggak sesuai Pak, di sini Nggak kok belum sesuai ada. screen-nya Pak. Di screen masih di Oh gitu. di sini. Ya, Tidak sesuai. tidak muncul di layar pertanyaannya. Oke, baik, baik. Kok bisa ya? Ya Allah ramene. Lambat kayaknya Pak tampilnya. Belum ada pertanyaan di layar, Pak. Cuma kisi-kisi Bapak. Harusnya milihnya yang ini. Nih. Oke, udah. Oke, sampun. Nah, sekarang baru tuh pada. Sajikan Oke, saya ulangi. Seorang guru merancang aktivitas pembelajaran dengan pendekatan problem based learning. Dalam skenario pembelajaran, peserta didik diberikan sebuah pertanyaan pemantik. Mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dan bagaimana tahapan tersebut mempengaruhi respon masyarakat Arab saat itu? Kemudian guru meminta peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menelusuri sejarah turunnya Al-Quran, menganalisis latar sosial kulturalnya,
dan mempresentasikan temuan dalam bentuk infografis interaktif. Berikut ini materi ajar yang paling sesuai adalah menganalisis Oleh Bapak Mbok. latar sosial kulturalnya dan A. Hikmah turunnya Al-Quran. materi ajar yang paling sesuai. Orang D, Pak. D. Berikut ini hikmah materi ajar yang turunnya. paling sesuai. Materi ajar. Tahapan nuzulul Al-Quran. D. Domba. Dedek. Duku. Durian. Yang C. Sejarah turunnya Al-Quran kan, berarti turunnya Al-Quran. Pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Secara bertahap sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat Arab saat turunnya Al-Quran. Kan di situnya menelusuri sejarah turunnya kan. Apa dek ya? Tahapan nuzulul Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah sampai ke Nabi. Dengan konteks sosial budaya ke Nabi Muhammad sesuai dengan konteks sosial budaya turunnya Al-Quran. Kalau enggak D. Apa nuzul Al-Quran? Hikmah turunnya Al-Quran. Hikmah berapa? Kalau saya A. Tahap berdasarkan dalil-dalil naqli. Sosial budaya. Sosial budaya. Oke ya, Bapak Ibu ya. Waduh. Kalau saya A, Pak. Ada yang jawab A, ada yang D, ada yang C, gitu. Guru meminta Jawaban benar semua. Benar semua ya. Nah, Semua, Pak. nanti nggak ada nanti waktu UP nggak ada jawaban yang benar semua. Mengapa Al-Quran dipilih? Dan bagaimana tahapan ini mungkin pilihannya hampir sama, hampir mirip-mirip ini mungkin. Guru meminta peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menelusuri sejarah dunia Al-Quran, menganalisis latar sosial kulturalnya dan ini kan ada masalahnya, atau ada pertanyaan pemantiknya. Nah, terus siswanya disuruh menjawab, gitu kan? Mencari, menganalisis. Menganalisis. Dapat isikan E ini jawabannya Pak. Ini Pak. Banyak E, Pak. Analisis ini materi ajarnya adalah menelusuri apa ini? Sejarah turunnya Al-Quran ya. Iya kan? Satu sejarah turunnya. Ini kan materi di indikator kan materi nuzulul Quran. Tetapi nanti pertanyaannya kan bisa berkembang. Ya. Berikut ini materi ajar apa yang sesuai sejarah turunnya Al-Quran dan menganalisis sosial kultural Al-Quran tersebut ketika turun. Nah, berarti yang jawaban A ini menunjukkan sejarah turunnya Al-Quran atau tidak? Hikmah itu Pak. Hikmah Pak. Hikmah. Bukan ya. Bukan. Ini bukan. Guru meminta peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menelusuri sejarah turunnya Al-Quran. Tidak ada konteks sosialnya itu Pak yang dalam bahasa itu Pak.
Ini definisi pendekatan Istilah bahasa ya. lugawi. Injil dan Tanzil dalam proses turunnya Al-Quran sekaligus. Ada istilah injil dan tanzil. Nah, gitu. Mana yang menunjukkan bertahap itu ada sendiri-sendiri kan. Tahapan turunnya Al-Quran. Ini teacher dah blow nah bawa. Yang C Wow, kayaknya wow, apa? wow. Mendekati Dah C. blow nah. Yang C coba yang C yo, tahapan Turunnya Al-Quran dan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara bertahap sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat Arab saat turunnya Al-Quran. Betul nggak ini? C. Betul, Pak. C. C. Lebih Ini mendekati. tentang sejarah turunnya D, Al-Quran Pak. nggak? Jawabannya D. Lebih mendekati. Jawabannya A. Kok A lagi? Kita simpan yang C. Yang C, Pak, itu tahapannya. Simpan dulu, Pak, simpan. Sosial Simpan budaya. dulu ya. Biar Wah, ini kemungkinan betul. Kan gitu nanti Soalnya Bapak Ibu waktu CDE kerjakan, hampir Pak, mirip juga. ini kemungkinan betul, tak simpan dulu. Ada Kita pindah ke D. sosial-sosialnya ya. Nah, Oke, yang D, tahapan turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah sampai ke Nabi Muhammad sesuai dengan konteks sosial kayaknya budaya D. turunnya Ya, D. Al-Quran. Pak. Bener gak ini? Ya D, karena di situ Al-Quran sebelum sampai kepada umat tentunya kepada baginda Rasul dulu sebagai penerima wahyu. Oke. Wah, ini karena yang C ada nggak yang tadi? Atau yang E juga Yang ada C nggak nyampe sampai ke nyampe Nabi nggak Muhammad sampai secara tahapan bertahap baru. Berarti tahapan. Itu, Pak, mengacu pada tahapannya, kemudian kesesuaian dengan sosial budaya masyarakat Arab. Jadi C kayaknya itu. Sesuai konteks, Pak. Ini ada yang sesuai. Ini sama-sama ada sesuai konteks ya. C dan D, C dan D ada ya. Ada sesuai konteks Antara ya. D dan E itu kalau D turunnya, kalau E nuzulul sama-sama ya, artinya sama nuzulul. Sama. Nuzulul Al-Quran. Oke, yang E tahapan nuzulul Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah sampai Nabi Muhammad secara bertahap. Sesuai dengan konteks sosial budaya turunnya Al-Quran. Sosial budaya turunnya. Kalau ini ada bertahapnya Yang E ada secara bertahapnya. dengan Jadi yang konteks mana? sosial. Nah, silakan dipilih. DPL. Anjing. Boleh telepon rekan nggak ini Pak? Jawabannya nih Pak. Gimana? Kalau ya ini mungkin yang hampir mirip adalah tiga-tiganya. Kalau ada yang seperti ini, Bapak Ibu cari yang apa ya? Yang paling lengkap itulah, yang paling lengkap. Misalkan yang C ini ada nilai lebihnya yaitu secara bertahap dan sesuai dengan konteks sosial budaya. Iya, Yang C juga ada, Pak. Itu nggak sampai Nabi Muhammad yang C Pak. Betul, yang C ada yang hilang, ada yang kurang. Apa itu? Penerima wahyunya. Iya. Nabi Siapa Muhammad penerima wahyunya? Enggak ada di sini. Nabi Muhammad. Kan? Yang sekarang yang D. Yang D hampir mirip. Juga ada penerima wahyunya juga ada. Sudah ada. Cuma Sesuai tidak ada secara bertahap. sosial budaya Kalau turunnya saya E. Al-Quran. Iya. Berarti E, Gitu, Pak. ya. Tidak ada kalimat secara bertahap. Nah, sekarang yang terakhir. Yang E. Paling panjang. Mencakup seluruh tahapan Kenapa pilih E? Satu ini ada Konteksnya juga ada. ya. Ini Konteksnya juga sesuai ada. pertanyaan sejarah Saya turunnya tetap lebih yakin ke yang C, Pak. Quran dari Allah Lauhul Mahfuz sampai Nabi Muhammad. Terus tadi kan pertanyaan, mengapa tadi diturunkan secara berangsur? Angsur. Kan sampai
Nabi Muhammad pun kan juga secara bertahap, berangsur-angsur, tidak langsung. Satu kali. Ya maksudnya yang langsung ada keterangannya Pak. Kan kita milih yang lebih tepat aja. Tapi itu. Jadi Bapak Ibu juga harus memahami narasi atau deskripsi pertanyaannya. Ini kan ada pertanyaannya, mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Berarti ini tahapan. Dan apa ini? Dan bagaimana tahapan tersebut mempengaruhi respon? Respon masyarakat. Misalkan apa sih? Saat itu. Bukti Al-Quran kan turunnya kan itu kan bertahap, berangsur-angsur, dan umumnya sangat kaitan dengan kondisi masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah. Bapak Ibu bisa ngasih contoh nggak kira-kira bukti Al-Quran itu merespon, nggak ini di luar pertanyaan ini ya, bukti Al-Quran ketika turun itu merespon peristiwa yang dihadapi Rasulullah. Contohnya seperti larangan homer. Contohnya seperti minum homer. Gimana? Coba dijelaskan aku. Kok bisa minum homer? Pertama boleh asalkan nggak sholat, tidak tradisinya tidak sholat. Nah, itu satu bukti. Kenapa larangan homer itu berangsur-angsur, tidak langsung? Kenapa kira-kira? Ya biar masyarakat nggak kaget Pak. Kalau disuruh stop kan juga susah, kayak orang ngerokok itu kan. Oh gitu ya. Berarti kalau ngerokok itu harus turun Al-Quran dulu, ngelarang ngerokok. Cara berangsur-angsur. Ya, betul. Iya kan? Kenapa berangsur-angsur itu berkaitan dengan karena memang orang Arab punya tradisi kuat tentang minum khamr atau arak. Minum arak itu bagi mereka seperti minum es teh, itulah ya. Betul, es teh jumbo 3.000. Bayangkan kalau orang Indonesia itu biasa minum es teh, terus tiba-tiba diharamkan dengan apa ya kan? Nah, pasti akan menimbulkan apa ini polemik dan penentangan, akan berontak gitu ya, maka dilarang secara bertahap. Oke, contoh yang lain apa kira-kira? Al-Quran turun itu sangat berkaitan dengan kondisi masyarakat Arab. Nah, apa contohnya ya? Contoh yang lain selain homer. Kalau ria sampai sekarang tetap ada lah ya. Ria Suswati. Mengundi nasi sesuai zaman Nabi aja. Apa ya? Bapak Ibu biasanya kan di ayat itu ada yang namanya asbabun nuzul. Nah, perintah sholat. Asbabun nuzul dalam ulumul Quran itu menunjukkan bahwa Al-Quran sangat merespon kondisi apa ini orang Arab. Contohnya orang Arab. Maka ada mahid. Kiblat Pak, kiblat. Ya, kiblat boleh. Arah kiblat. Ya, terus tadi tentang haid. Rasulullah ditanya tentang haid terus menjelaskan. Ditanya tentang khamr menjelaskan. Misalkan tentang ini, saya mau tanya, Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas. Nuzulnya gimana itu? Yang tahu itu asbab nuzulnya Al-Ikhlas. Ketika Rasulullah suruh bertukar agama. Kayaknya ada yang mengganggu, Bang. Ya. Tolong kondisikan. Gerbang ke kiri, ke barat. Nah, ini rumah paling pojok. Oh iya. Sampingnya Mbak Vila.
Jadi apa asbabun nuzulnya? Ada 2 atau 3 versi. Yang pertama, tentang wahai Muhammad, kami itu menyembah banyak Tuhan. Kamu kok menyembah hanya satu. Nah, terus Tuhanmu itu terbuat dari apa? Seperti apa? Nah, maka Rasulullah dapat wahyu surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ada versi yang lain ya, Rasulullah ditanya bukan orang kafir Quraisy tetapi kelompok Yahudi, juga sama ya, pertanyaannya tentang sifatilah, ceritakanlah, gambarkanlah Tuhanmu seperti apa wahai Muhammad. Ya, jadi ketika Rasulullah ditanya, kemudian turun Al-Quran, wahyu sangat berkaitan dengan konteks itu. Ya termasuk pakaian, makanan, minuman, dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan contoh yang terakhir. Nah, terakhir sore ini aja lah ya. Bapak Ibu juga punya waktu belajar. Nah ini, tadi kok dari tadi Al-Quran terus, sekarang berubah, berganti ke hadis. Iya. Nih, hadis Nabi, baik. Disajikan narasi kasus guru melakukan evaluasi pembelajaran materi keotentikan hadis dengan pendekatan DBL. DBL itu apa ya? Discovery basic learning. Discovery penemuan. Mahasiswa dapat menguraikan materi ajar macam-macam dalam evaluasi dengan karakteristik Pertanyaannya adalah dalam suatu kegiatan pembelajaran tidak menerapkan pendekatan DBL dalam mata pelajaran Al-Quran hadis. Pada tahapan evaluasi, ia memberikan studi kasus berupa kumpulan hadis yang beragam macamnya kepada siswa. Para siswa diminta mengelompokkan hadis tersebut berdasarkan jumlah periwayatnya dan klasifikasi hadis berdasarkan tingkat kualitasnya. Berdasarkan instruksi tersebut, siswa dapat mengelompokkan hadis berdasarkan kategori sebagai berikut. Jadi ini Bu Khotijah guru Quran hadis, sudah ngajar banyak tentang hadis, kemudian evaluasinya kasih 10 hadis misalnya ya. 10 hadis itu silakan berdasarkan jumlah riwayat dan kualitas hadis tersebut berdasarkan jumlah riwayat dan klasifikasi hadis berdasarkan tingkatan kualitasnya. Berdasarkan instruksi tersebut, siswa dapat mutawatir, ahad, sahih, hasan, dan dhaif. Mutawatir, jumlah periwayat mutawatir, ahad. Siswa dapat mengelompokkan hadis berdasarkan kategori kualitasnya sahih, hasan, mutawatir, ahad, sahih, hasan, dhaif. Mutawatir, ahad, qudsi, sahih, hasan, dan dhaif. Mutawatir, ahad, marfu, sahih, hasan. Mutawatir, ahad, sahih, hasan, dan maudhu. Marfu, sahih, hasan, dan ya, jawabannya A. Baik ya. Mutawatir, ahad, sahih, hasan, dan dhaif.
Kalau B itu ada kursinya. Oke, baik. Sekarang ini ya materi kan, ini kan materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran tentang hadis. Yang satu di sini kalau kita baca bahwa tugasnya adalah mengklasifikasi hadis. Yang pertama berdasarkan nih kok ini sih? Berdasarkan jumlah riwayatnya. Ya, berdasarkan klasifikasi kualitas hadisnya. Sekarang Bapak Ibu saya mau tanya, hadis kalau dilihat dari jumlah jalur periwayatannya ada berapa jenis? Berapa macam? Tiga, Pak. Ada? Ada 2. Tiga. Benar ya? 3. Tawatir dan ahad. Tiga apa saja? 2. 3. Ahad, Mutawatir dan Hasan. Mutawatir. Kalau saya mah bukan begitu jawabannya. Ada 2, Pak. 2. Tawatir dan ahad. Tawatir ahad. 2. Ya. Ya, mutawatir dan Ahad. Oke, benar nggak ini? Benar, betul. Insyaallah. Benar. Oke. Sekarang kalau hadis itu dilihat dari kualitasnya ada berapa jenis? Ada 3. Sahih, Hasan, dan Dhaif. 3 sahih. 3 sahih, Hasan, Dhaif. Baik, berarti jawabannya A. Jawabannya A. Oke. Nah, ini ada kalau posisi itu jenis apa berarti? Kursi itu lafal dari Allah, redaksi dari Nabi. Itu jenis hadis kalau dilihat dari apa? Di perspektif apa ini? Tempat pengandarannya. Penyampaian redaksi. Sumber. Kalau dilihat dari sumbernya, penyandarannya, antaranya ada jenisnya. Muhammad. Ada hadis Nabawi, ada juga hadis Nabawi atau hadis marfu. Kalau hadis mauquf baru dengar. Berdasarkan sanad, Pak. Disandarkan kepada sahabat, Pak. Kalau nggak salah. Mauquf tersambung, marfu terputus. Maudhu, bohong. Palsu. Disandarkan kalau mauquf ini hadis yang disandarkan kepada sahabat. Yang tidak berasal dari Kalau yang Rasulullah. mengatakan Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, kalau yang mengatakan adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, nah disebut mauquf. Kalau yang terputus berarti munqati. Nah, kalau yang terputus berarti munqati. Ini kalau hadis dilihat dari tempat penyandarannya, ada yang marfu. Marfu itu berarti disandarkan pada Nabi Muhammad. Kalau mauquf disandarkan pada sahabat. Kalau hadis qudsi disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan gitu. Kalau hadis maudhu bohong. Hadis yang tidak berasal dari Rasulullah. Palsu. Tidak bersambung. Hadis yang tidak berasal dari Rasulullah. Itu dari sahabat. Ya, hadis palsu lah ya, atau yang dibuat-buat. Ini berarti Bapak Ibu ada jenis soal Pak. Ada jenis soal yang memang bagaimana, Bu? Kalau yang tahap apa tuh? Sanad, matan, perawi itu disebut apa, Pak? Istilahnya. Bapak Ibu ada bisa bantu. Alur hadis. Itu struktur hadis, Ibu. Struktur hadis.
Ada yang mengatakan struktur, apa lagi? Unsur, Pak, unsur. Hah? Unsur Bukan hadis. belanja tapi struktur. Unsur. Ya, ada yang nyebutnya unsur, apa lagi? Komponen. Komponen, ya pokoknya lah ya. Jadi macam-macam orang nyebutnya, bisa ada. Buku juga sama, literatur juga ada yang menyebutnya. Ada unsur-unsur hadis. Ada yang menyebutnya itu komponen atau elemen-elemen dalam hadis. Nah, tergantung merujuk ke kitab. Kan takut ada pertanyaan juga, Pak, seperti itu. Ya, boleh nanti mungkin ada sebuah hadis, ada teks hadis Arab, analisis. Ini yang sanad itu siapa, yang mana, yang mana, yang matan yang mana. Isinya, isi hadis, matan isi hadis. Tapi biasanya Bapak isi hadis, Pak. Kelas unsur hadis itu ada berapa? Saya tanya. 3. Ada berapa unsur hadis? Beda sama komponennya. Ada 3, Pak. Ada 3. 3 sanad, matan, rawi. Ada 5, Pak. Ada berapa? Ada 5. Oh, ada 5. Mengatakan 5. Sanad, matan, rawi. 3 berarti. 3. Ya, ada 3, satu ya. Satu-satu ya. Ada yang isi, mengatakan ada sanad, 5. kemudian ada rawi. Itu sanad. Sanad, matan, rawi. Matan, rawi. Dan ada 5 yo gitu ya. Dari apa saja itu? Ada ini itu, Pak. Ada Bukhari. Bonus yang 5 itu, Pak. 2-nya bonus. Sanad, matan, rawi. Kalau bisa menjelaskan nggak, Pak? Ayo, ada bisa yang jelaskan kayak ini? Itu baru tadi yang bilang Pak. Kalau saya 5 itu lebih tepat. Habis nanti dibaca. Ada bonusnya juga. Hilaf ulama rahmah. Gimana sih? Hilaf ulama rahmah. Apa, Pak? Hilaf ulama rahmah. Oh, ya. Kalau mau dijawab 5 atau 4 boleh. 4 itu biasanya. Yang keempat adalah ini, Bu, apa namanya? Segot ada dan Segot. Baca hadis pasti ada an. Nah, an itu dihitung sendiri. Ada sana, ada hadjasani. Nah, itu juga bagian atau unsur dari hadis yang disebut segot, tahmul, dan ada. Itu 4. Kalau 5 mau ditambah lagi nggak apa-apa. Bapak Ibu kalau baca modul misalkan, ya kan, baca modul Quran hadis. Hadis itu biasanya di akhir hadis ada HR, al-Bukhari, Hadis riwayat An-Nasai, ya kan. Itu disebut apa? Muharij. Itu disebut dengan hadis. Jadi kadang-kadang ada yang menyebutkan mukharijnya. Meskipun mukharij itu sebenarnya perawi atau sanad hadis. Nah, jadi boleh dijawab 3 unsur utamanya, mau ditambah 4 boleh, 5 juga silahkan kalau bisa menjelaskan. Baik ya, saya kira itu nih Bapak Ibu. Tak cukupkan sekarang saja. Nanti sambil baca-baca kisi-kisi ya, dipelajari, modul-modulnya dibuka-buka lagi. Ini tugas-tugasnya sudah selesai semua ini Bapak Ibu ya? Alhamdulillah sudah, Pak. Video sudah selesai. Udah, Pak. Sudah editing ya? Belum, Pak. Proses pengeditan. Video ukinnya tinggal diedit saja, Pak. Ya, Tinggal edit lagi, Pak. Terakhir upload Iya, tanggal berapa videonya? Tanggal 22 terakhir upload. Ya,
Oh, itu nanti Kira plot. Wani. videonya buat ujian UPN itu Dengan kira plot. yang dinilai Mungkin itu Pak ya. Hasan yang periksa. Proses pengiditan, Pak. Oh iya, baik, nggak apa-apa. Ya sambil mengerjakan tugas, edit video, ya, sambil belajar kisi-kisi, indikatornya dipahami, terus kemudian baca modul Quran hadisnya. Karena apa? Saya biasanya menyarankan gini, belajar setiap hari sedikit-sedikit aja. Ya mungkin 30 menit ya baca indikatornya. Besok 30 menit lagi. Ya, tapi sedikit-sedikit biar terbiasa juga. Bapak Ibu, saya juga sarankan apa ini cari soal latihan PPG ya, maksud saya. Soal latihan PPG di internet, monggo mau buat belajar latihan, membiasakan diri milih jawaban A, B, C pakai mouse gitu ya, biar nanti terbiasa. Karena kalau sudah terbiasa dengan perangkat, nanti ketika ujian UP pada hari H biasanya lebih tenang. Gitu. Amin, Pak. Amin. Ya, dari saya untuk hari ini. Mohon doanya, Pak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, mohon doanya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih. Besok jam berapa Zoom-nya? Semoga lulus semua, Pak. Allah. Jam berapa, Pak? Besok? Jam 1, Pak Zaki ya. Oh, ya siap. Seperti hari ini ya. Iya. Ya. Bisa usul Pak malam Pak. Gimana? Bisa usul malam. Bisa apa? Selesai sholat isya. Usul. Banget, janganlah. Bapaknya yang nggak bisa, Bapak dosen nggak bisa. Jam satu aja kayak hari ini Pak. Iya sih yang seperti Karena Pak kalau setelah Qiyamul Lail Pak, gitu kan ya. Aduh. Pak. Kurang tenang. Ya jam satu aja bisa lalu. Jangan dibuat ribet nah, halo Bapak Ibu. Ini sudah di-setting sama Pak dosen. Itu kan cuma usul. Ya betul, nggak apa-apa. Kalau bisa. Sekarang Terima kasih Pak. Kita kembalikan ke Pak Zaki. Baik. Teman-teman terima kasih semuanya ya. Untuk di hari ini kita akan Zoom lagi di jam 1 sampai jam 3 sore. Terima kasih banyak atas jangan bosan-bosan untuk bimbing kita semua ya Pak, insya Allah. Siap. Oke, gitu ya. Saya pamit dulu Bapak Ibu ya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Matur terbangun Pak. Waqaftul majlis subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.